ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومدات إكرامته في الدارين آمين. Kitabul Luqtah, kitab menjelaskan barang tercecer, dibaca dengan dhamma lam dan fathah qaf, luqatah fil masyhuri, pada yang masyhur. Artinya luqatah adalah syai'ul multaqit, sesuatu yang dikutip. Wa huwa ma do'a min malikihi lisukutin aw ghaflatin aw nafwihima, barang yang tercecer dari pemiliknya karena jatuh atau karena lengah atau karena seumpama keduanya dia pingsan atau hilang akal secara tiba-tiba. Fi mahalin, pada beberapa tempat takti yang akan disebutkan nanti. Yustahabbul iltiqatu liwasikin bi amanati nafsihi, disunahkan akan mengutip barang tersebut bagi orang yang percaya dengan keamanahan dirinya. Wakila, menurut pendapat yang kedua, yajibu alaihi, wajib ia mengutip di atasnya orang yang percaya dengan kejujurannya. Siyanatan lil mali aniddiya, alasannya karena menjaga harta dari tersia-sia. Tersia-sianya harta adalah mubazir. Mubazir hukumnya haram. Menghindar dari mubazir, tindakan menghalangi mubazir, artinya wajib. Wala yustahabbu li ghairi wasikin bi amanati nafsihi, tidak disunahkan akan ia mengutip barang tercecer bagi orang yang tidak yakin dengan keamanahan dirinya. Kalau dia ambil, rasa-rasa dia bisa bertanggung jawab, rasa-rasa tidak, maka dianjurkan untuk tidak mengutip. Wa yajuzu lahu, walaupun tidak disunahkan dan boleh ia mengutip baginya orang yang tidak percaya dengan keyakinannya, orang yang tidak percaya dengan kejujurannya, menurut pendapat ashab. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yahrumu, haram ia mengutip bagi orang yang khawatir terhadap kejujurannya, li khaufil khiyanati, karena khawatir khianat. Wa yukrahu li fasikin, dimakruhkan akan ia mengutip barang tercecer bagi orang fasik. Li'annahu rubbama tad'uhu nafsuhu ila kitsmanihi, kadang-kadang mengajak akannya orang fasik oleh nafsunya, oleh dirinya, untuk menyempurnakan, untuk menyembunyikannya barang tercecer. Di dalam kitab wasat redaksinya begini, la yajuzu, bukan bahasa makruh tapi dalam bahasa tidak boleh. Tidak boleh ini bahasanya umum, bisa saja tidak boleh. Nah, bisa saja, masya Allah. Kita di sini bukan keturunan habaib Bapak. Semoga diberikan kemudahan dalam urusannya. Kemudian dalam kitab wasat, la yajuzu, tidak boleh ia mengutip. Itu bahasa kitab wasat. Nah, tidak boleh itu bisa dalam artian makruh, bisa tidak artian haram. Jadi khilaf. Wal mazhabu annahu la yajibul ishadu alal iltiqat.
Menurut pendapat mazhab, sesungguhnya tidak wajib mempersaksikan, tidak wajib mempersaksikan atas pemutipan barang tersebut, akan tetapi disunahkan, akan ia penitipan, akan ia mempersaksikan. Wakila menurut pendapat yang kedua, wajib ia mempersaksikan. Hai, lihatlah saya ngambil barang ini barang tercecer, saya ambil. Menurut satu pendapat sunnah, menurut pendapat yang kedua wajib. Wa tariqus tsani qat'u bil awali, tariq kedua mengatakan mengkotok dengan pendapat pertama. Artinya sekelompok murid Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya Imam Syafi'i hanya satu pendapat saja dalam hal ini, yaitu la yajibul ishhad, tidak wajib mempersaksikan. Wa yazkuru fil ishhadi sifatal multaqid, menyebutkan ia orang mengutip pada saat mempersaksikan akan ciri-ciri sifat-sifat barang yang dikutip. Antum dua orang coba ke sini, saya mau ngasih tahu bahwasanya saya mengutip sebuah handphone yang tercecer, yang warnanya merah. Tapi sifatnya nggak boleh disebutkan semuanya. Sifatnya disebutkan sebagian saja, sifatnya disebutkan yang akan diumumkan saja nanti. Kalau disebutkan semuanya, jangan-jangan orang yang kita anggap adil, yang kita jadikan saksi, justru akan mengakui itu barang saya. Dan dia sudah punya kata kuncinya karena mengenal seluruh barang tersebut. Jadi sifat itu bukanlah secara keseluruhan. Au yaskutu anha, atau dia diam darinya menyebutkan sifat. Ketika mempersaksikan sebutkan sifatkah atau diam? Wajhani, dua wajah, artinya dua pendapat dari murid. As-sahhuhuma indal Baghawi as-sani, pendapat yang kuat dari dua wajah tersebut menurut Imam Baghawi adalah pendapat yang kedua, yaitu diam saja, nggak perlu disebutkan kriteria barang yang dikutip. Alasannya li'alla yatawassala kadzibun ilaihi, supaya tidak berusaha oleh pembohong kepadanya. Supaya tidak berusaha oleh pembohong kepadanya. Berkata oleh Imam Haramain, yadhkuru ba'daha, dia akan sebutkan sebahagiannya. Dia akan sebutkan sebagiannya sifat, jangan sebutkan semuanya, sebagiannya saja. Kenapa mesti disebutkan sebahagian? Liyakuna fil isyari faidah, supaya ada di dalam mempersaksikan itu faedahnya. Kalau sekiranya dia tidak menyebutkan kriteria barang dikutip, cuma ngasih tahu ke orang, kasih tahu ke kalian berdua, barang ini barang orang yang saya kutip, tanpa menyebutkan apa barangnya, bagaimana bentuknya, nanti ketika dia diam-diam enggak mengumumkan barang tersebut, lalu orang cari-cari barang tersebut, kemudian dua orang saksi ini berusaha membantu orang cari. Saya dengar ada satu orang, kami berdua dengar ada satu orang mengakui ketemu barang hilang. Coba tanya dia. Datanglah si pencari barang kepada orang tersebut. Kamu katanya nemuin barang. Oh iya, barang saya itu. Enggak, bukan barang kamu. Coba tanya dua saksi itu, kalau memang barang kamu. Panggil dua saksi. Apa barang yang kamu saksikan dia ketemu kemarin? Itulah kami nggak tahu. Cuman dia ngasih tahu ketemu barang. Barangnya kami nggak tahu. Jadi apa gunanya? Masih bisa dia berbohong di sana walaupun ishad. Supaya faedah ishad itu ada, minimal kasih tahu handphone. Handphone warna kuning minimal, itu nanti ada gunanya. Nanti kita ketika yang bertanya orang nyari-nyari barang handphone, ingat dia simpulan handphone.
Warna apa handphone kamu? Kuning. Tahu deh kuning. Apakah ada yang handphone warna kuning sudah bisa dibohongi orang lain? Enggak, kan mesti ciri-ciri yang lain. Tipe berapa? Apa mereknya? Tipe oke, handphone antum kuning, apa mereknya? Oh, itu saya lupa merek handphone saya. Berarti pembohong tuh. Masa dia lupa mereknya? Wasahahu fi rawdah. Menganggap sahih ya Imam Nawawi akannya pendapat Imam Haramain tadi di dalam kitab Rawdah. Wal mazhabu. Ketika setiap kali diawali dengan mazhabu, berarti khilafnya tari. Menurut pendapat mazhab, annahu sesungguhnya yasihu i'tiqadul fasiki, sah hukumnya mengutip oleh orang fasik, sah hukumnya mengutip oleh sobi, sah hukumnya mengutip oleh orang zimmi fi dari islami, di kampung atau negara Islam. Sama halnya dengan istiyadihim, sah hukumnya berburu oleh mereka. Wa tariqus sani, menurut tarik yang kedua, ingkulna, jika katakan al-maghlab fil i'tiqad amanah wal wilayah, jika yang menjadi dominan, yang menjadi ketentuan dominan di dalam mengutip itu adalah amanah dan wilayah. Kenapa seseorang harus mengutip? Apa standar hukumnya? Apa dasarnya? Amanah dari tadi. Wasikun bi amanin nafsi, man yasukku bi amanati nafsi, man lam yasik bi amanati nafsi. Berarti pijakannya adalah amanah. Menurut tarik yang kedua, jika kita katakan yang mendominasi di dalam mengutip barang itu adalah amanah dan wilayah, kekuasaan, maka tidak sah mengutip oleh mereka tadi. Pasti nggak sah karena nggak amanah. Anak-anak nggak sah karena nggak punya wilayah. Zimmi di negeri orang Islam nggak sah karena tidak punya wilayah. Atau iktisab bitamalluk ba'da ta'rif, ataukah standarnya, dasar mengutip itu adalah berusaha memiliki setelah mengumumkan. Jadi apa standar tujuan mengutip barang temuan itu? Kalau dominannya adalah berusaha untuk memiliki barang itu setelah nanti diumumkan, biar saya kutip. Kenapa kamu mau ngutip? Saya pengen punya barang itu. Mudah-mudahan setelah saya umumkan setahun nggak ada yang ngakui sehingga saya punya barang itu. Kalau itu yang mendominasi dalam aturan mengutip, wahuma wajahan, maka dia ada dua pendapat. Wa yuqalu, dan dikatakan kaulan, dua kaul. Ada yang mengatakan dua wajah, pendapat murid. Ada yang mengatakan dua kaul, pendapat imam. Fayasihhu iltiqatuhum, salah satunya adalah maka sah hukumnya mengutip oleh mereka orang fasik. Kenapa orang fasik boleh berusaha? Sah hukumnya mengutip oleh sobi, karena sobi tidak dihalang untuk berusaha. Sah mengutip oleh zimmi, karena itu adalah usaha memiliki. Wa tariqul qat'i fi zimmi marjuhun, tarik yang mengkotok pada zimmi itu lemah. Di dalam kitab Rawdah dan asalnya Rawdah ada satu tarik mengkotok kepada zimmi. Kalau zimmi itu nggak sah, nggak ada khilaf soal zimmi. Zimmi mengutip barang temuan di negara Islam hukumnya tidak sah, konkret, nggak ada khilaf. Kalau ada tarik yang mengkotok itu tidak membuka celah khilaf di sana, itu dhaif, lemah.
titik. Summa al-azharu annahu yunza'ul multaqitu minal fasik. Kemudian setelah kita katakan sah hukumnya mengutip dilakukan oleh orang fasik, sobi dan dhimmi, kemudian pendapat Azhar sesungguhnya Tudomir Syani akan diambil akan barang yang dikutip dari tangan si fasik. Memang hukumnya sah dia ngutip, tapi tidak boleh dibiarkan di tangan dia. Nah, kelanjutan hukumnya adalah akan diambil barang kutipan tersebut dari orang fasik tersebut. Oke, kami catat kamu sebagai penemu barang itu, tapi barang nggak boleh tangan kamu. Kami harus ambil dulu, kami amankan dulu. Wa yudau inda adilin, dan diletakkan akan ia barang bersama orang adil. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yunzamu, tidak diambil akan ia barang, biarkan saja barang di tangannya. Bagaimana kalau nanti dia curang? Caranya walakin yudammu ilaihi adlun musrifun, akan tetapi digabungkan kepadanya akan orang adil yang memantau. Ya, musrif itu bahasa pendidikannya, bahasa sekolahnya itu adalah pengawas atau pembina asrama, musrif. Wal azharu annahu la yu'tamadu ta'rifuhu. Menurut pendapat Azhar, sesungguhnya tidak bisa dipedomani pengumumannya orang fasik. Nah, tidak bisa dipedomani pengumumannya orang fasik. Bal yudammu ilaihi adlun rakibun, akan tetapi akan digabungkan kepadanya seorang adil yang akan memantau, li'alla yakhuna fihi, supaya dia tidak berkhianat di dalamnya pengumuman. Memang dia umumkan barang temuan itu selama 1 tahun, cuman dia rubah warnanya saja dari merah ke hijau, pasti nggak akan ketemu pemiliknya. Bungkusnya merah, dia bilang bungkusnya merah. Di mana-mana diumumkan bungkusnya merah, ternyata bungkusnya hijau. Alhamdulillah nggak ketemu pemiliknya. Maka barang jadi milik saya. Pas dicek, ternyata bungkusnya hijau. Pemiliknya udah ketemu kemarin, udah dengar dia informasi itu udah lama. Cuman bukan barang saya, barang kamu enggak bukan barang saya. Saya bungkusnya hijau, dia bilang merah. Itu maksud supaya dia tidak berkhianat, bikin pemantau. Nah, di mana dia ngumumin ada orang yang mendampinginya supaya dia ngomongnya enggak dirubah-rubah. Wasani yu'tamadu min ghairi rakibin. Menurut pendapat yang kedua, bisa dipedomani akan ia pengumuman dari tanpa perlu ada orang yang memantau. Kemudian idza tammat ta'rif, apabila telah sempurna mengumumkan, yaitu selama 1 tahun, falahu tamalluku, maka boleh baginya fasik oleh memiliki. Titik. Itu cara penyelesaian kalau yang menemukan barang itu orang fasik. Kasus kedua, sobi. Wa yanzi'ul waliyu luqatas sobi, dan mengambil oleh wali akan barang temuan sobi, akan barang temuan yang diambil sobi. Wa yu'arrifu, dan mengumumkan ia wali
wa yatamallukuha lis-sabi, setelah diumumkan mempermilikkan ia wali akannya barang temuan untuk sobi. In ra'a zalik, jika berpendapat ia si wali akan demikian memiliki, haitsu yajuzul iktiradu lahu, ketika boleh iktirad berhutang, ketika boleh berhutang untuknya sobi. Nah, ketika kita mengambil pendapat bolehkah seorang wali berhutang untuk anaknya yang masih kecil, kalau kita ambil pendapat boleh, berarti boleh wali menyatakan memiliki barang itu untuk anaknya. Tapi kalau kita ambil pendapat wali nggak boleh berhutang untuk anaknya, berarti wali tidak boleh mempermilikkan barang itu untuk sobi. Kenapa disamakan hukum dengan berhutang? Fa inna tamalluka fi makna al-iktirad, sesungguhnya memiliki atau menyatakan memiliki barang temuan itu semakna dengan berhutang. Semakna dengan berhutang. Apa maksud semakna dengan berhutang? Kalau sekiranya beberapa tahun ke depan pemiliknya ditemukan, barang yang sudah kita temukan, sudah kita umumkan dan sudah kita miliki, tetap wajib diganti kepada pemilik aslinya. Kan sama dengan berhutang. Nah, kalau wali nggak boleh berhutang untuk sobi, berarti wali tidak boleh memiliki barang tersebut. Kalau wali boleh berhutang, berarti boleh mempermilikinya. Fa illam yarahu, maka jika tidak melihat ia wali akannya memiliki, menurut pandangan wali ini barang cepat naik harganya. Kalau saya miliki dan ketemu pemiliknya nanti kebayar mahal. Dan untuk apa juga saya miliki barang itu enggak juga dipakai. Misalnya dia ketemu sepeda. Nah, dia punya motor, sobinya belum pandai bawa sepeda. Jadi kalau dia miliki, hilang, dia yang rugi. Tapi kalau dia tidak miliki, hilang dicuri orang, nggak wajib bayar. Kalau dia miliki, hilang dicuri orang, dia tetap wajib bayar. Itu bedanya antara memiliki dan tidak memiliki. Kalau dia miliki, nggak kepakai juga. Kalau hilang wajib ganti. Mendingan tidak dinyatakan memiliki. Khair. Dengan pertimbangan tersebut, hafizlah. Niscaya dia menjaga akannya barang. Setelah diumumkan 1 tahun, nggak ketemu pemiliknya, simpan saja barang tersebut. Atau cara lain, sallamaha lil qadhi, ia menyerahkan akannya barang kepada qadhi. Wa yatmanul waliyu in qassara fi intizaihi, dan mengganti oleh si wali jika dia taksir, jika dia ceroboh di dalam mengambilnya barang temuan sehingga hilang ia barang di tangan sobi. Dia tahu anaknya mengutip sesuatu di jalan, misalnya uang kertas 100.000 dikutip di jalan oleh sobi. Dibiarkan saja dimainkan anaknya. Setelah beberapa saat ternyata uang itu sudah hancur, dari potong-potong, digunting-gunting. Nah, oleh sobi tersebut, maka kalau ketemu pemiliknya, si bapak wajib ganti. Kenapa? Karena dia ceroboh membiarkan barang orang walaupun itu temuan di tangan sobi.
apalagi kalau bukan barang temuan. Anak-anak dibawa ke minimarket, nah naik dia ke rak botol, jatuh pecah. Anak-anak dibawa berkunjung ke rumah orang lain, anak-anaknya naik lemari situ rumah, pegang hiasan rumah situ rumah, pukul-pukulkan ke lantai. Nah, apa itu? Ke rumah bilang, biarlah anak-anak, dia selama biarin, patah sebabnya, patah pot bunganya, pecah akuariumnya, ganti. Nah, barang temuan saja rusak di tangan anakmu dan kamu biarkan ganti, apalagi barang yang jelas pemiliknya. Au atlamahu daman, au atlamahu, au atslafahu. Apa itu? Atslafahu. Ad-damanu. Ad-damanu. Au atslafahu. Kemudian Ad-damanu fi mal wali. ad-damanu, enggak ada waw. Nah, ada waw. Nah, kalau enggak ada waw nyambung nih jadinya. Waw itu kalau bahasa Indonesia itu alinea. Nah, au atslafahu, atau sengaja menghilangkan ia si sobi akannya barang temuan, titik. Wad-damanu fi malil wali, kemudian pembayaran itu pada harta wali. Enggak boleh wali ngambil motong uang tabungan si anak, harus bayar pada harta dia sendiri. Enggak boleh wali kamu patahkan uang kamu yang bayar, enggak boleh. Nah, karena anaknya sobi, kamu yang walinya yang wajib bayar. Summa yu'arifu at-talifa, kemudian mengumumkan ia wali akan barang yang hilang tersebut. Nah, tetap diumumkan barang temuan itu walaupun sudah hilang, titik. Wa in talifa qabla intizaihi bighairi tafritin fala domana, jika hilang ia barang temuan sobi sebelum diambil oleh walinya dengan tanpa kecerobohan, maka tidak wajib bayar. Wa illam yash'ur bi'tiqadihi, dan jika tidak menyadari ia wali dengan mengutipnya sobi, dengan menemukan barang hilang oleh sobinya, lalu hilang ia barang di tangan sobi, fala domana alaih, maka tidak wajib bayar terhadap wali. Wa in aslafahu, jika sengaja menghilangkan ia sobi akannya, nah, sengaja dirusak oleh anak tersebut, domina, niscaya membayar ia wali. Tutimmatun. Nah, berapa orang yang sudah dibahas? Ya. 3 kasus, berapa orang sudah selesaikan? Baru 2. Kasusnya ada iltiqal fasik, sobi, sama dhimmi. Fasik sudah, sobi sudah, zimi belum. Dijawab, az-zimiyu kal fasiki, orang zimi hukumnya sama dengan orang fasik dalam hal intiza'il multaqid min, diambil barang temuan dari tangannya, wa ma yatarattabu alaih, dan apa saja yang terlahir, yang tersusun atasnya pengambilan barang dengan seluruh khilafiannya persis sama.
Wal azharu butlanu iltiqatil abdi. Menurut pendapat Azhar, batal hukumnya satu, amanah wal wilayah. Dua, iktisab bitamalluk. Nah, budak ini sudut mana dia ini? Dari sudut mana dia kenanya? Nggak kena sama sekali. Tamalluk nggak bisa, budak nggak bisa memiliki. Wilayah, budak tidak punya hak mewilayahi. Jadi dari dua unsur pengutipan barang itu nggak masuk sama sekali, sehingga tidak putuskan batal kalau sampai dia ngutip. Nah, batal dalam artian barang itu akan diambil oleh pihak lain. Pihak lain itulah pemilik barang itu nantinya. Nah, si budak nggak bisa memiliki. Wasani sihatuhu. Pendapat yang kedua, sah mengutipnya si budak. Wa yakunu li sayyidihi. Ada ia kutipan itu milik sayyidnya. Sayyidnya nanti yang beruntung kalau diumumkan dan pemiliknya nggak ketemu. Wal qaulani idza lam ya'zan lahu fihi wa lam yanha anhu. Dua kaul tersebut, apakah seorang budak sah mengutip barang temuan atau tidak sah? Dua kaul tersebut, apabila tidak mengizinkan ia sayyid baginya si budak di dalamnya mengutip barang dan tidak melarang ia si sayyid akannya si budak darinya mengutip barang. Jadi budak yang tidak mendapatkan keterangan dari sayyid, tidak dapat keterangan disuruh ngutip barang hilang, tidak juga dapat keterangan melarang. Nah, budak inilah yang dua pendapat yang mengatakan iltiqatnya sah sama batal. Walau azina fihi, jikalau memberi izin ia sayyid di dalamnya mengutip barang hilang, kata sayyid sama budaknya, kalau pada ketemu barang-barang tersisa kamu ambil saja, nanti kita umumkan. Nah, bisa-bisa kita dapat untung. Bahkan budaknya dikerjakan untuk cari-cari barang hilang, menarik-narik magnet di sepanjang pantai untuk cari barang hilang. Ketemu arloji, ketemu cincin, ketemu jam tangan, arloji sama, ketemu dompet. Nah, itu memang sudah dapat izin dari sayyid. Fatoroda Ibnu Abi Hurairah al-kaulaini fihi, maka mendatangkan oleh Imam Ibnu Abi Hurairah akan dua kaul tentang budak tersebut. Jadi ada satu ulama namanya Ibnu Abi Hurairah, itu tetap memperlakukan dua kaul itu. Ya, walaupun dapat izin dari sayyid, tetap dua kaul kutipannya itu, ada yang bilang sah, ada yang bilang batal. Wa qata'a ghairuhu bis-sihhah, dan menegaskan oleh selain Imam Ibnu Abi Hurairah dengan sah kutipannya. Kalau budaknya sudah mengizinkan, kalau sayyidnya sudah mengizinkan budaknya mengutip barang hilang, itu sepakat ulama mengatakan sah hukum kutipan budak itu, dan itu adalah milik sayyidnya. Oke. Walau nahahu anhu, jikalau melarang ia sayyid akannya si budak darinya ngutip barang hilang. Saya ingatkan kamu ya, jangan pernah mengutip apapun barang hilang yang kamu jumpai. Itu penegasan dari sayyid. Nah, kalau budak yang seperti ini, qata'al istakhari bil man'i, menegaskan, mengkotok. Kalau mengkotok itu maknanya tidak membuka celah khilaf oleh Imam Istakhari dengan dilarang.
Dilarang maksudnya batal kutipan budak tersebut. Wa tarada ghairuhu, mendatangkan oleh selain Imam Istakhari akan dua kaul juga di situ. Berlapis pendapatnya. Bagaimana hukum budak yang tidak dapat izin dan tidak ada larangan? Dua kaul. Budak yang dapat izin? Dua kaul juga. Budak yang dilarang? Dua kaul juga. Cuman beda kaulnya. Nah, kaul yang kuat pada yang budak diizinkan sah. Kaul yang kuat pada budak yang dilarang tidak sah. Kaul yang kuat pada budak yang tidak dilarang, tidak disuruh tidak sah. Al-Azhar butlanu i'tiqadil abdi. Ya, bisa diingat tuh. Hukum-hukum seperti itu bisa diingat. Berapa hukum kasus kemarin tuh bisa masuk? Nah, maka mengingat hukum fikih itu bukan mengingat hukum satu-satu gitu. Ingat dengan kaidahnya. Nah, kaidah itulah yang membimbing untuk memutuskan hukum. Ini cuman apa ya? Pelajaran cara mengurai kaidah. Hanya pelajaran-pelajaran bagaimana mengurai kaidah. Nah, kaidah itulah yang akan menyelesaikan masalah-masalah fikih. Menghafal kitab Minhaj Mahali 4 juz dengan seluruh hukum berbagai bidang. Nah, itu kalau di bab Qothan itu lebih gundul pada Imam Ghazali. Tapi kaidah yang dikuasai. Nah, qala Firadati tariqatul Istakhari aqwa. Nah, tariq Imam Istakhari itu lebih kuat. Karena sudah ada penegasan dari saya, enggak boleh kamu kutip. Wala yu'taddu bi ta'rifihi, dan tidak dianggap dengan pengumumannya budak berdasarkan pendapat yang batal. Walaupun budak itu sudah ngumumin selama 6 bulan, itu tetap dianggap belum diumumkan. Itu maksud tidak dianggap. Falau akhazahul multaqitu sayyidahu fa in falau akhazahu al multaqita sayyiduhu lalu Makana iltiqatan lahu. Makana iltiqatan lahu. Sayyiduhu minhu. Akhazahu sayyiduhu minhu. Kana iltiqatan Minhu. Itu dia. Dahunya minhu. Khair. Walau akhazahu, maka jikalau mengambil akannya multaqita, barang temuan, sayyiduhu, oleh sayyidnya budak, minhu, tinggal hu di sana, darinya budak, niscaya kana Iltiqatan lahu. iltiqatan, niscaya ada ya sayyid itu yang mengutip, lahu untuknya sayyid. Nah, walau aqarrahu fi yadihi, jikalau membiarkan ya sayyid akannya barang temuan di tangannya si budak, wastahfadhahu alaihi,
dan minta jagakan, dan meminta jagakan, meminta apa bahasa yang bagus, dan menyuruh jaga, dan meminta menjagakan ya sayyid akannya si budak atasnya barang, liyu'arifahu supaya bahwa mengumumkan ia budak akannya barang, wa huwa amin, dan dianya budak itu orang yang bisa dipercaya, niscaya boleh. Fa illam yakun aminan, maka jika tidak ada ia budak itu dipercaya, fa huwa muta'addin bil iqrari, fa huwa muta'addin bil iqrari, maka dianya sayyid itu dianggap melampaui batas dengan membiarkan barang. Iqrari yang diartikan mengakui, tapi iqrari membiarkan barang di tangan si budak. Artinya kalau hilang bayar, kalau budaknya merusak secara sengaja, sayyidnya wajib bayar. Faka'annahu akhazahu minhu wa raddahu ilaih, maka seolah-olahnya sayyid itu mengambil ia sayyid akannya barang temuan darinya si budak, lalu mengembalikan ia sayyid akannya barang temuan ke budak. Berarti sama saja sayyid ambil barang itu lalu berikan lagi ke budak, dan budaknya tidak terpercaya, maka sayyid wajib bayar. Maka kata saya nggak ambil, saya menampak barang kamu sama dia ngaku nemuikan barang, tapi saya biarin aja, kita nggak ngambil. Nah, kamu ambil nggak ngambil, kamu dianggap sudah ngambil, karena budak itu adalah perpanjangan tanganmu, dia di bawah kekuasaanmu. Qultu, aku katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah Kabir. Apa kata beliau? Al-mazhabu sihatu iltiqatil mukatab kitabatan sahihatan. Menurut pendapat mazhab, sah hukumnya mengutip barang tercecer oleh budak mukatab akan selaku kitabah yang sah. Kenapa budak mukatab beda hukumnya dari budak yang lain? Li'annahu mustaqilun bil milki wa tasarrufi, karena budak mukatab sudah mandiri dengan hak milik dan berbuat. Wal qaulu tsani, menurut kaul yang kedua, la yasihhu, tidak sah ia mengutip barang tercecer oleh budak mukatab. Kenapa tidak sah? Lima fihi minat tabarruk, karena sesuatu yang ada ya sesuatu padanya mengutip dari tabarruk. Tabarruk itu artinya bersikap, berbuat sosial dengan menjaga barang tersebut dan mengumumkan barang tersebut. Kalau sekiranya kita menemukan barang temuan lalu kita jaga baik-baik dan kita umumkan sesuai aturannya, 5 bulan setelahnya ketemu pemiliknya, maka barang wajib diserahkan. Jasa kita menjaga 5 bulan dan ngumumin tersebut dibayar nggak? Dibayar? Tidak. Itu semua sosial, tabarruk. Nah, budak tersebut laisa min ahli tabarruk. Si budak itu tidak termasuk orang yang buat tabarruk. Kenapa tidak bisa? Karena dia mukatab. Mukatab masih punya tunggakan setoran kemajikan.
maka budak mukatab itu tidak boleh sedekah, tidak boleh ikut sosial kemasyarakatan, tidak boleh nyumbang untuk panjat pinang, nggak boleh nyumbang, bahkan tidak boleh ikut gotong royong. Nah, masyarakat gotong royong dia nggak boleh, dia harus kerja. Nanti ada korban dia nggak boleh ikut korban. Karena itu semua tabarruk. Orang yang punya kewajiban hutang tidak boleh bertabarruk. Nah, menjaga itu kan perlu tenaga itu. Mengumumkan perlu tenaga, bahkan perlu biaya untuk hari ini. Nah, itu sudut pandang pendapat kedua. Oke juga. Karena itu qaul imam. Wa tariqus tsani qat'u bis-sihah. Tarik kedua itu mengkotok dengan sah, sama dengan orang merdeka. Adapun mukatab akan kitabah yang fasidah, niscaya maka tidak sah mengutipnya, mengutip olehnya budak mukatab. Kakini sama dengan budak tulen. Wakila, menurut pendapat yang kedua, yasihu, sah ia mengutip oleh budak mukatab dengan kitab yang fasid. Sama hukumnya dengan zil kitabatis sahih, budak yang memiliki akad kitabah yang sah. Setelah dibahas hukum mengutip oleh mukatab, lalu kelanjutan hukumnya kalau kita katakan sah mengutipnya. Wa idza sahha iltiqatul mukatab, apabila dikatakan sah mengutipnya, niscaya dialah yang mengumumkan, bukan sayyidnya. Wa tamallak, dialah yang akan memilikinya. Wal mazhabu sihhatu iltiqati man ba'duhu hurrun wa ba'duhu raqiqun. Menurut mazhab sah mengutip, sah hukumnya melakukan mengutip oleh orang yang sebahagiannya merdeka, yang sebahagian badannya lagi masih budak. Nah, budak muba'ad. Haka Ar-Rafi'i fi tariqaini, menceritakan oleh Imam Rafi'i tentang budak muba'ad akan dua tarik yang ada pada budak mukatab. Jadi kata Imam Rafi'i, perihal mengutip oleh budak muba'ad itu sama dengan budak mukatab. Zada fi raudhati, menambah ia Imam Nawawi dan kita Raudhah, apa kata beliau? Al-mazhabu wal mansusu sihhatu iltiqatihi. Menurut pendapat mazhab dan pendapat yang dinas adalah sah mengutip olehnya budak muba'ad. Nah, kalau budak mub'ad yang mengutip, lalu barang kutipan itu milik siapa nantinya kalau enggak ketemu pemiliknya? Wahia al-luqata lahu wali sayyidi. Dianya barang kutipan itu miliknya mub'ad dan milik sayyidnya. Kalau sekiranya dia punya status budak setengah, berarti setengah barang milik dia, setengah barang milik sayyid. Kalau dia merdeka hanya sepertiga, berarti sepertiga barang milik dia, 2/3 milik sayyid.
Jadi persentase kepemilikan pada barang temuan itu ikut persentase kemerdekaannya. Adil. Itu hukum Islam yang betul-betul adil. Lalu tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawabnya juga sama. Yu'arifaniha, mengumumkan kedua-duanya, si Sayyid sama si Mub'ad, akannya barang temuan, dan memiliki kedua-duanya akannya barang temuan bihasbir rikki wal hurriyah, sesuai dengan kemerdekaan dan sesuai dengan status budak dan kemerdekaannya. Hukumnya sama dengan sakhsain iltaqata hada, sama dengan dua sosok atau dua individu yang mengutip kedua-duanya akan ini barang. Illam yakun bainahuma muhaya'ah, jika tidak ada di antara keduanya itu muhaya'ah. Mempersilahkan. Jadi kalau dua orang itu, silakan kamu ambil, berarti satu pemilik. Cara umumnya juga sama. Kalau budaknya, status budaknya sepertiga, status kemerdekaannya 2/3, maka sepertiga milik Sayyidnya, 2/3 milik 2/3 milik kacau jadinya. Dia minta izin, dia angka 1 dan angka 2. Dia cuma hitam bagus. Status kemerdekaannya sepertiga, status budaknya 2/3, berarti barang itu sepertiga milik dia, 2/3 milik Sayyidnya. Kewajiban mengumuman juga 1 hari dia ngumumin, 2 hari Sayyidnya. Kaza hukmu sa'irin nadir, begitulah hukum seluruh yang jarang atau sisa-sisanya yang jarang. Mina aksab, dari usaha-usaha seperti wasiat, hibah, rikaz. Budak muba'ad dapat wasiat dari seseorang, maka barang yang diwasiatkan ke dia, dia akan miliki senilai kemerdekaannya. Tinggal muhaya'ah. Muhaya'ah itu artinya bergiliran. Seulang, haza illam yakun bainahuma, ini barang temuan akan dibagi dua antara budak muba'ad dengan Sayyid jika tidak ada di antara keduanya giliran. Fa in kanatil muhaya'ah, fa in kanat muhaya'ah, maka jika adalah giliran. Ini contoh kanat yang tam. Kanat di sini tugasnya merupakan fa'il saja. Muhaya'ah fa'il. Yang tadi nakisoh, karena ada khabarnya bainahuma. Kalau sini nggak ada lagi bainahuma, maka dia tam. Maka jika adalah giliran, maka li sahibin naubah al-luqtatu fil azhar, maka bagi pemilik giliran
barang temuan tersebut menurut pendapat Azhar. Fa in waqa'an fi nawbati sayyidi arrafaha wa tamallakaha, jika terjadi ia barang temuan pada saat giliran sayyid, niscaya mengumumkan ia sayyid akannya barang temuan dan memiliki ia sayyid akannya barang temuan. Wa in waqa'an fi naubatil abdi, jika terjadi ia barang temuan di giliran si budak, arrafaha wa tamallakaha, niscaya mengumumkan ia budak akannya barang temuan dan memiliki ia budak. Waktu baru bi waqtil iltiqat, yang diperhitungkan adalah waktu mengutip. Menurut yang kedua, yang diperhitungkan adalah waktu memiliki. Belum selesai khilafiyahnya ternyata. Allah karim. Tapi kan ada pahala kan bahas hukumnya. Masuk ke dalam. Jarinya 2 atau 1? 1. 3 menit. Budak muba'at itu 50% budak, 50% merdeka. Tapi cara kerja dan perjanjiannya sama saya bergiliran. Hari Sabtu kerja full untuk Said, hari Ahad kerja full untuk dia, Senin untuk Said, Selasa untuk dia. Nah, maka kalau begitu cara bagi waktu dan Said, barang temuan akan dimiliki oleh si pemilik giliran. Nah, giliran itu dihitung berdasarkan apa? Pendapat yang pertama, giliran itu dihitung berdasarkan kapan barang itu ditemukan. Kalau barang ditemukan giliran Said, milik Said. Kalau barang ditemukan giliran budak, milik budak. Pendapat yang kedua bukan waktu ditemukan, waktu kapan berakhirnya 1 tahun barang itu diumumkan. Nah, kapan berakhirnya 1 tahun barang itu diumumkan. Nah, pada saat itulah pernyataan barang itu dimiliki. Saya miliki barang ini. Nah, kalau pernyataan itu berlaku di giliran Sayyid, barang milik Sayyid. Kalau berlaku di giliran budak, barang milik budak. Sampai khilafiyahnya ke situ. Yang diperhitungkan itu waktu menemukankah atau waktu menyatakan milik setelah 1 tahun diumumkan. Khilaf. Ya karim. Wal qaulu tsani kama lam takun muhayya. Kaul kedua mengatakan sama halnya jikalau tidak ada giliran. Nah, kaul kedua itu sama halnya kalau nggak ada giliran. Walaupun antara Said dan budak cara tugasnya bergiliran, bagi waktu bergilir, kalau ketemu barang itu penyelesaiannya tetap berdasarkan kemerdekaan dan status budak. Nah, tidak lihat giliran siapa, kamu merdeka berapa persen, nah segitulah milikmu, dan senilai persen status budakmu, segitulah milik sayyidmu. Nah, begitulah hukum seluruh barang-barang yang jarang dari usaha-usaha seperti wasiat ibadah rikaz. Si budak muba'at disuruh kerja oleh sayyidnya, mau bikin lubang nanam pisang. Nah, dalam satu lubang pisang yang digali ketemu rikaz. Ketika dicek, di sana ada tanda rikaz jahiliyah. Nah, uang emas zaman Mojopahit.
Di sana tertulis Fatih Gajah Mada. Tapi kalau ketemu Wali Songo, itu enggak rikas. Itu barang hilang milik Muslim. 3 menit. Hai. Nah, barang rikas itu milik siapa kalau mubahnya nemukan? Milik siapa? Milik siapa? Berdasarkan pendapat di atas semuanya. Nah, kalau bergiliran sesuai dengan gilirannya. Kalau tidak bergiliran sesuai dengan persentase perbudakan, status budak dan status kemerdekaan. Hibah juga begitu. Kalau budak ini pergi ke tempat seseorang lalu dapatkan hadiah dari seseorang, misalnya dia dapat daging korban, nah budak mubah ini akan bagi daging korban itu setengah untuk dia, setengah untuk sayyidnya. Begitu aturan perbudakan sesama manusia. Sementara perbudakan yang Allah nggak mesti bagi sama. Nah, 24 jam waktu diberikan untuk Allah hanya 1 jam saja. Salat subuh berapa lama? 10 menit. Zuhur 10. Asar 10 aja semuanya 50. Zikir-zikir sebentar 60 menit. Berarti dia jadi budak Allah hanya 10%. Bukan 10%, 10% itu 2,5 jam sehari. Nah, itu yang lakukan 2,5 jam sehari itu 10% itu dia menghambakan diri kepada Allah. 2,5 jam. Khair. Nah, kalau antum yang belajar agama itu mau tulus lillahi ta'ala, itu udah 100% untuk Allah. Kecuali sore itu untuk diri sendiri, main bola. Kalau main bolanya niatkan juga untuk mencerkan otak supaya mudah memahami hukum, itu sudah milik Allah juga. Maka salah, rugi orang-orang yang tidak punya niat baik dalam aktivitasnya. Makan lillah, main bola lillah, mandi lillah, nyuci lillah, kotoran lillah. Maka semuanya milik Allah. Khair. Wa minal mu'un, dan di antara biaya-biaya seperti ujratit tabib, upah dokter, wal hajjam, upah tukang bekam, anid dawa, obat-obatan, al makna. Nah, ada lagi yang tinggal tuh kayaknya. Wa minal mu'uni kal ijratit tabibi wal hajjami wa anid dawa'il makna. Wasamanya saman. Kan? Wa an Saman. samanid dawa. Wasamanit dawa. Wa Wasamanit dawa. Dawa ini. wa samanid dawa. Wa samanid dawa. Al makna, ada al makna. Al makna. Ada titik itu al makna.
Oh gitu. Begitulah seluruh hukum dari usaha-usaha yang jarang-jarang dari usaha, dan dari mu'un, biaya-biaya, seperti upah dokter, upah tukang bekam, harga budak. Al-makna, maksudnya adalah annal aqsaba liman hasalat ala naubati, sesungguhnya usaha-usaha itu bagi orang yang hasil ia usaha pada gilirannya orang. Kalau usaha itu dapat di giliran budak, milik budak. Kalau usaha itu dapat di giliran sayyid, milik sayyid. Wal mu'una ala man wajada ala man wujida sababuha fi naubati, dan biaya-biaya itu terhadap orang yang ditemukan penyebabnya biaya pada gilirannya. Kalau sekiranya budak itu terkilir di hari giliran dia, biaya tukang urut dari harta dia. Tapi kalau budak terkilir di giliran hari kerja untuk sayyidnya, biaya tukang urut dari harta sayyid. Nah, usaha sama biaya itu ikut giliran. Kalau budak itu dapat rikas di giliran sayyid, untuk sayyid. Kalau budak dapat kecelakaan di hari giliran dirinya, maka dia nanggung biaya. Nah, bisa saya budak itu apes, pas untung-untung di hari sayyid, pas rugi-rugi di hari dia. Nah, kalau model itu perjalanan hidup dia temui, mendingan kembali jadi budak saja. Nah, bisa? Nggak bisa. Wal mu'unu ala man wujida sababuha fi naubatihi fil azhari fihima. Ini terulang kayaknya. Kita antum terulang satu kali. Wal mu'un ala man wujida sababuha fi naubatihi, sekali, dua kali? Sekali saja. Fil azhari, menurut pendapat azhar, pada kedua-duanya. Kedua-duanya kembali kepada usaha dan mu'un, kecuali ganti rugi jinayat, wallahu a'lam. Falaisa ala man wujidat al-jinayatu fi naubati wahdah, maka tidak ia ganti jinayat itu terhadap orang yang ditemukan jinayat pada gilirannya orang saja, akan tetapi berkongsi keduanya, budak dan sayyidnya, padanya arsu jinayat jazman, akad dan jazam. Kenapa? Li'annahu yata'allaqu birraqabah, karena sesungguhnya arsu jinayat itu tersangkut paut dengan diri si budak, dan dianya diri budak itu milik bersama. Jadi budaknya itu bukan sakit, budaknya itu bukan mendapatkan harta rikas, tapi budaknya itu memotong telinga orang. Nah, ternyata yang dipotong itu orang laki-laki, sehingga bayar 50 ekor onta. Siapa yang bayar? Si budak sama
Sayyidnya. Bagaimana persentase pembayaran? Ikut persentase status budak dan status merdeka. Budak mubaatnya 150% budak, 50% merdeka, berarti masing-masing 25 ekor unta. Nah, kalau kemerdekaannya sudah banyak, sudah mencapai 80%, budaknya tinggal 10% saja, maka budak itu akan membayar unta sebanyak 45. berapa budak bayar? 45. Tanggung jawab pembayaran 50 ekor unta. Budak itu sudah merdeka berapa tadi? 80. 90%. Nah, tinggal budaknya 10% saja. Berapa ekor budak itu mesti bayar unta? 45. Nah, cocok jadi kemudahan. Nah, 5% dibayar oleh 5 ekor unta dibayar oleh sayyidnya. Karena 10% dari 50, 10% dari 50 maknanya 50 bagi 10 ya 5. Nah, tidak ikut giliran. Nah, si budak ini bikin ikut giliran. Jadi dia motong telinga orang di giliran Said aja. Asal hari giliran Said, dia berulah. Nah, kalau sempat itu aturannya kan Said yang rugi. Kamu lama kali menahan kemerdekaan saya. Kok separuh-separuh begitu? Asal hari giliran Said, ada yang lapor telinga anak saya hilang. Ada yang bilang hidung anak saya robek. Nah, kalau ikut giliran, saya bisa rugi melulu. Karena nggak mungkin si budak itu bikin jinayat di hari gilirannya. Karena dia tahu dia yang bayar. Maka dibuatlah di hari Said, supaya Saidnya yang bayar. Nah, supaya celah kecurangan itu tidak ada, jinayat bayar bersama. Tapi soal patah itu siapa yang bisa berusaha untuk patah? Saya terkilir hari ini sajalah. Siapa si budak mau terkilir hari itu? Berarti terkilir itu tidak akan pernah diusahakan. Wa hadzal mustasna bi tawjihi mazidun fi radha istiqlalan. Ini pengecualian, yaitu kalimat illa arsal jinaya wallahu alam, dengan taujihnya itu merupakan tambahan dalam kitab Raudhah secara tersendiri. Dan ditambah bersamanya pengecualian tersebut, ada pengecualian yang lain dalam kitab Syarah. Wa dhahir idza lam yakun bainahuma muhayya'ah, secara zahir apabila tidak ada di antara sayyid sama budak mubah tersebut giliran, berkongsi kedua-duanya pada seluruh yang jarang-jarang, baik dari usaha maupun dari biaya-biaya. Nah, kalau nggak ada giliran, dia nggak digilir-gilir, cuman per hari dia kerja. Nah, dalam satu hari itu 6 jam untuk Said, 6 jam untuk dia. Kerja normal sehari itu 8 jam, 4 jam untuk saya, 4 hari untuk dia, 4 jam untuk dia. Maka semuanya dibagi. Nah, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Pembahasan barang temuan. Nah, mana yang boleh diambil, mana tidak? Betul. Kalau semua itu apakah satu persatu atau di masjid atau di mana pengumuman itu gimana?
pengumumannya. Masa caranya itu Nah, itu akan dibahas khusus bagaimana cara mengumumkannya. Yang pertama, diumumkan di tempat-tempat manusia berkumpul. Yang kedua, diumumkan di mana barang itu ditemukan. Yang ketiga, diumumkan di pintu-pintu masjid, artinya di luar. Bagaimana cara mengumumkannya? Untuk hari-hari pertama tiap hari, hari-hari berikutnya 1 hari 1 kali 3 hari. Setelah berselang beberapa lama 1 hari seminggu, 1 kali seminggu. Begitu lagi nanti bisa 1 kali dalam setengah, 2 kali sebulan, kembali menjadi 1 kali sebulan, bisa jadi 1 kali per 2 bulan. Secara bertahap, berkurang dan berkurang. Tempatnya adalah tempat perkumpulan, pasar, kedai-kedai kopi, tempat-tempat mie kacauan, kemudian tempat ditemukan. Nah, kalau sekarang masukkan ke media massa, koran, TV, nah, dan seluruh media massa lainnya. Faslun. Al-hayawanul mamluku al-mumtani'u min sigaris sibai kadzibi wan namri wal fahdi bi quwwatin ka ba'irin wa farasin wa himarin wa bigalin aw bi haduin ay jariyin ka arnabin wa zabiyin wa tayranin ka himamin in wujida bi mafazatin ay mahlakatin falil qadi iltiqatu lil hifzi wa kadzalika ini. Hewan-hewan yang dimiliki yang bisa melindungi diri dari yang kecil-kecil binatang buas, seperti serigala, harimau, pahat, harimau juga, dengan kekuatannya, seperti onta dan kuda, keledai dan bigol, atau dengan berlari, jarin, seperti kelinci, kijang, atau dengan cara terbang, seperti merpati. Nah, itu hewannya mamluk semuanya. Mamluk dalam artian secara adat itu dimiliki orang. Kalau ditemukan di tempat mafazah, mafazah itu artinya mahlakah, tempat yang membinasakan, tempat yang rawan mati, maka boleh bagi qadi mengutip hewan tersebut untuk dijaga. Tapi kalau antum pergi ke daerah Pariaman Bagintelang atau ke daerah Damasraya, lalu ketemu sapi berkeliaran di pinggir jalan, ternyata pemiliknya nggak ada, ini barang temuan, nggak boleh. Itu bukan mahlakah. Nah, jangankan apa tadi, serigala,
truk saja berhenti gara-gara dia. Akan terjaga nih, nggak ada yang ganggu. Nah, di sana nggak boleh diambil. Maka kategori kalimat yang perlu digarisbawahi di sini adalah mafazah, ditemukan di tempat yang terancam keselamatannya. Nah, maka boleh bagi qadhi mengutip untuk dijaga. Begitu juga bagi selainnya, artis selain qadhi, minal ahad, dari individu-individu, iltiqatuhu lil hifzi, mengutipnya hewan untuk dipelihara, untuk dijaga menurut pendapat as-sahih, supaya tidak mengambil akannya hewan oleh orang yang berkhianat. Kalau diambil oleh orang yang tidak jujur, fayudayyi, maka sia-sia ia hewan. Wasani al-man'u, pendapat kedua enggak boleh, karena tidak ada wilayah kekuasaan bagi individu atas harta orang lain. Wa yahrumu iltiqatu litamalluk, haram mengutipnya hewan tersebut untuk dimiliki. Ala kulli ahad, atas setiap individu. Kenapa haram dikutip untuk dimiliki? Karena hewan seperti itu masunun bil imtina'i an aksaris sibai, hewan itu terlindungi dengan bisa menyelamatkan diri dari mayoritas binatang-binatang buas. Hewan itu mustaghnin, tidak memerlukan, birra'i, dengan digembalakan, ila ayyajidahu sahibuhu, sampai bahwa menemukan akannya hewan oleh pemiliknya, litatallu bihi lahu, karena mencarinya pemilik baginya hewan. Nah, jadi nggak ada alasan dikutip untuk dimiliki, karena hewan seperti itu bisa melindungi dirinya. Dikejar misalnya oleh oleh singa, dia bisa lari, dia bisa berkelahi. Dan dia tidak perlu penjagaan, tidak perlu pengembalaan, karena dia bisa mencari makan sendiri sampai satu saat nanti pemiliknya menemukannya. Paman akhazahu litamaluki domina, siapa saja yang mengambil ia akannya hewan untuk dimiliki, niscaya dia membayar akannya. Kalau sekiranya mati, dicuri orang dan sebagainya. Wala yabra'u minad domani biraddihi ila maudhihi, tidak terlepas ia orang tersebut dari tanggung jawab membayar dengan mengembalikannya hewan ke tempatnya. Satu orang bangga pulang-pulang daripada kebun sawit bawa sapi. Saya dapat sapi di kebun sawit. Sapi siapa? Ini kalau lama-lama sapi ini akan dimakan oleh harimau. Coba pulang, mudah-mudahan ya nggak ketemu pemiliknya, biar saya bisa miliki. Ditegur oleh kawannya, itu sapi, kalau kamu kutip sekalipun, kamu umumkan setahun sekalipun, sapi tidak bisa kamu miliki. Nah, kalau sapi ini mati di tangan kamu, kamu wajib bayar. Nyesal ya, pokok itu saya kembalikan sapi ke hutan itu. Mengembalikan sapi ke tempatnya tidak melepaskan si pengutip dari tanggung jawab membayar. Nah, itu sama barang-barang lain. Jalan-jalan yang kawan mau sholat Jumat, ketemu uang 50.000,
langsung kita ambil. Itu kamu umumkan tuh, wajib kamu umumkan. Sebulan lah, datang ke sini tiap hari umumkan, baru halal kamu ambil. Rasa nggak mau umumin, taruh lagi di bawah. Nah, sejak dia ambil uang itu, mau ditaruh di mana saja, dia sudah punya tanggung jawab mengumumin, karena ada dipegang. Nah, kecuali dikasih ke kawan, nah, tolong umumkan, maka tanggung jawab pindah ke dia. Nah, Kalau barang tinggal di rumah itu, saya barang tinggal di motor ini, tapi kita nggak tahu orang siapa. kalau tinggal di motor kita bisa paling sapi sama abu. Itu kan lebih ringkas cari pemiliknya. Nah, Dia nangkal kayak orang travel kan, misalnya dia sewa mobil kan, ya, yang pinjam banyak kan, dia nggak tahu siapa yang pinjam kan. Apakah ada kewajiban juga untuk, ya kewajiban tuh. walaupun dia nggak megang barangnya, Walaupun nggak megang, karena ada dalam wilayah selesai. kekuasaannya dari mobilnya. Itu mudah ngumumin, cari pelanggan-pelanggan travelnya. Nah. Fair. Fa in dafa'ahu ilal qadi bari'a fil asahi. Maka jika menyerahkan ia seseorang akannya barang temuan ke qadi, niscaya dia bebas menurut pendapat asah. Wa in wajada bi qaryatin aw mawdi'a qaribin minha aw baldatin fal asahu jawazu iltiqati litamallukin. Jika menemukan ia seseorang atau jika ditemukan akan ia bin hewan tadi, jika ditemukan akan ia hewan di kampung au mau diaqaribi minha, tempat yang dekat dengan kampung, memang sudah luar kampung tapi masih dekat dengan perkampungan, atau ketemunya di sebuah negeri, niscaya menurut pendapat asal boleh mengutipnya hewan untuk dimiliki. Basaliman, pendapat kedua enggak boleh, sama dengan mafazah, ditemukan di tempat yang membinasakan. Farakal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, bi annahu fil imran, sesungguhnya hewan yang mampu menjaga diri sendiri dari binatang buas yang kecil-kecil, fil imran, ada di kawasan bangunan, di kawasan tinggal masyarakat, yadi'u, niscaya dia akan hilang, niscaya dia akan lenyap dengan dijangkau tangan yang berkhianat kepadanya. Dengan sebalik mafazah. Nah, mafazah, kenapa beda? Fa inna turuqan nasi biha la ya'ummu, karena sesungguhnya berjalannya manusia, menempuhnya manusia dengannya mafazah umum, enggak semua orang sampai ke situ. Walau wujida fi zamanin nahbin wa fasadin jaza iltiqatu litamalluk qan'an fil malfazati wa imran. Jikalau ditemukan akan ia hewan di zaman perampokan, musim merampok itu, dan di zaman fasad, niscaya boleh mengutipnya hewan untuk dimiliki. Sepakat ulama, baik di tempat yang membahayakan mau di tempat banyak bangunan. Apa kata kunci boleh mengutip untuk miliki?
Setelah antum dengar pemaparan hukum itu, apa kesimpulannya? Seseorang boleh ngutip barang untuk dimiliki. Apa? Kata kunci atau standar hukum ini boleh ni memiliki, ini enggak boleh kita miliki terhadap barang yang kita kutip. Apa? Kalau kutipan itu memberi jasa kepada hewan itu. Nah, tapi kalau kita ngutip, nggak terlalu penting kutipan itu bagi sang hewan, maka nggak boleh ngutip niat miliki. Maka beda hukumnya ketika ketemu di lapangan sama di tempat yang banyak masyarakat. Nah, ketemu di lapangan, dia bisa menjaga diri sendiri dari binatang buas yang kecil. Dia bisa makan sendiri, dan orang jarang ke situ. Berarti kamu ngutip kurang jasa bagi hewan, maka nggak boleh niat memiliki. Tapi kalau ketemu di kampung, banyak kemungkinan orang akan ngambil dan menggelapkannya. Berarti kutipan kamu berjasa sekali bagi hewan, maka boleh niat. Tapi kalau zaman itu memang zaman perampokan, zaman pencurian hewan ternak, sangat berjasa kalau kamu kutip dia, baik di lapangan maupun pemukiman, maka boleh kamu niat. Kata kuncinya, nah, berjasa atau tidak. Nah, kamu dah tuh pikir. Wa ma la yamtani'u minha, hewan-hewan yang tidak bisa melindungi diri ia hewan, minha darinya, artinya dari siwaris siba, yang kecil-kecil binatang buas, itu ataf sifat kepada mausuf. Asalnya adalah sibain sigarin, binatang buas yang kecil-kecil, kasyatin seperti kambing, wa ijlin anak sapi, wa fasilin anak hewan. Anak unta biasanya fasil. Ya juzu iltiqatu litamalluk, boleh mengutipnya hewan untuk dimiliki, fil qaryati pada kampung dan seumpamanya kampung, yaitu negeri, wal mafaza dan di tempat tanah lapang yang luas atau tempat berbahaya, siyanatan lahu, karena menjaga baginya hewan yang tidak bisa melindungi diri, minal khauna, dari pengkhianatan. Kalau di Korea, wasibai, dijaga dari binatang buas kalau dari mafaza. Nah, wa yatakhayyaru akhidhu min mafaza, dan boleh memilih oleh orang yang mengambilnya hewan ternak, yang mengambilnya hewan dari mafaza, fa in syaa arrafahu wa tamallaka ba'da tarif, maka jika mau mengumumkan ia pengutip atau penemu akannya hewan ternak, dan memiliki ia akannya hewan ternak setelah dia umumkan, atau ba'ahu, ia jual akannya hewan ternak. Maksudnya, wa insya'a ba'ahu, jika dia mau dia jual akannya hewan, istiqlalan, secara mandiri, artinya keputusan sendiri, ilam yajid hakiman, jika dia tidak ketemu hakim, wa biiznihi, dengan izin hakim, menurut pendapat ashab, in wujida, jika hakim ada di tempat atau ditemukan.
Setelah dijual, wa hafidha samanahu, dan dia akan menyimpan harganya penjualan, wa arrafaha, dan dia akan umumkan akannya luqtatal mabi'ah, barang temuan yang sudah dijual. Summa tamallakahu, kemudian dia miliki akannya harga penjualan kalau sudah diumumkan. Au akalahu, pilihan ketiga, memakan ia si penemu akannya hewan temuan. Artinya wa insya'a akalahu, jika dia mau, dia bisa memakan akannya hewan. Mutamalikan lahu, hak dan memiliki baginya hewan. Akhzan mimma sayati, karena memahami atau melakukan dari sesuatu yang akan datang, yaitu memilikinya. Wa gharama qimatahu, dan membayar harga pasarannya. In zahara malikuhu, jika muncul pemiliknya. Jadi bagi para penemu hewan temuan yang hukumnya boleh dimiliki, ada 3 solusi. Satu, pelihara hewannya baik-baik, umumkan keberadaan hewannya, setelah 1 tahun boleh Yang kedua, jual hewannya, simpan harga penjualannya, umumkan hewan yang sudah dijual tersebut. Kalau ketemu pemiliknya, kasih ini uang hewan kamu, sudah saya jual karena saya tidak punya kandang. Nah, ada waktu saya untuk ngurus-ngurus kandang. Nah, atau enggak ketemu pemiliknya, uang itu boleh dibelanjakan. Yang ketiga, hewan itu langsung disembelih untuk acara walimatul urusnya. Kemudian dia akan berjanji akan membayar harga kambing itu ketika temu pemiliknya. Diumumkan atau tidak? Tidak. Wala yajibu ba'da aklihi ta'rifu fil zahir, tidak wajib setelah memakannya hewan temuan oleh mengumumkannya menurut zahir redaksi lafaz. Lil imami, bagi imam Haramain, dari 2 wajah, 5 sayati anhu, karena sesuatu yang akan datang darinya. Wal khaslatul ula aula minas saniyah, cara yang pertama itu lebih bagus dari cara kedua. Mana cara pertama? Jaga dan umumkan. Wasaniyatu aula minas salisa, cara nomor 2 lebih baik pada cara ketiga. Mana cara nomor 2? Jual dan simpan harganya lebih baik pada dimakan langsung. Aneh juga ya, kalau dimakan nggak perlu diumumkan. Mana ceritanya nih? Oke. Fa'in akhadha minal imrani, maka jika mengambil ia seseorang dari kawasan bangunan, maka boleh baginya seseorang 2 perkara yang pertama saja. Khoslatani ulayani, doma hamzah dan tahtaniyah, ya titik 2 di bawah. Boleh 2 perkara saja. Yang pertama saja, mengumumkan hewannya atau menjual dan mengumumkan harganya. Tidak boleh cara ketiga melakukan apa asal. Di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah, wasani lahu salisa aidan. Apa kata Raudhah dan asalnya? Wasani, menurut pendapat yang kedua, boleh baginya penemu hewan oleh opsi ketiga.
sama dengan ditemukan di mafazah. Wadufi'ah, ditolak pendapat kedua tersebut bi annal akla fiha li'annahu qad la yajidu fiha ma yastari bi khilafil imrah, karena sesungguhnya memakan hewan padanya mafazah di tempat pasawangan, bahasanya mahlakah, di tempat pasawangan. Karena sesungguhnya, kenapa boleh dimakan di tempat yang jarang ditempuh orang? Karena sesungguhnya kadang-kadang tidak menemukan seseorang di tempat tersebut orang yang bisa membelinya. Maka ada opsinya 3. Umumkan hewannya, dia nggak mau capek-capek, oke, jual hewannya, simpan harganya. Karena dia nggak punya waktu untuk mengurus kambing dan tidak punya lahan untuk nyimpan kambing di rumah, oke, jual saja. Nah, kalau di mafazah cuma opsinya 2, sama siapa mau dijual? Kan orang jarang situ datang, maka ada opsi nomor 3, dimakan. Tapi kalau ditemukan di Imron, kawasan masyarakat, itu cukup 2 opsi saja, dijual, nggak ada opsi dimakan. Karena dijual pasti bisa dilaksanakan, itu alasannya. Wa yasukun naqlu ilaihi, sulit memindahkan ke tempatnya Imran. Oke, kamu bawalah kambing yang kamu temukan itu di tempat pasawangan itu ke tempat ada masyarakat. Sulit. Walau kanal hayawanu ghairu maqul, kalaulah ada hewan itu hewan yang enggak boleh dimakan, seperti jahash. Ada jahash? Keledai? Hewan keledai enggak boleh dimakan? Hah? Keledai kampung? Nah, maka padanya 2 perkara yang pertama, dan tidak boleh memilikinya pada saat itu menurut para ulama usul. Wa iza amsaka al-multaqitu al-hawanan, jika memelihara ia seseorang, multaqid ini ada 2 makna ya. Multaqid di sini orang. Jika memelihara oleh orang yang mengutip akan hewan tersebut, lalu dia bersukarela memberi makannya, fazaka, maka itu jelas dia menghobi ngasih makan hewan. Wa in arada rujua, tapi kalau dia mau minta ganti rugi nanti, nah, ganti rugi bukan memelihara ya, ganti rugi ngasih makan, fal yunfik bi iznil hakim, hendaklah dia memberi makan hewan dengan izin hakim. Fa ilam yajid hakiman, kalau dia enggak temu hakim, asyhada, maka dia mempersaksikan kepada orang lain bahasanya dia memberi makan kambing ini dengan niat minta ganti rugi kepada pemilik kambing jika ditemukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa depan mengutip, memungut budak yang belum mumayyiz.